Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan ala sa'iri syuhuri sayyidan wa kamala fihi al-fahra faja'alahu lil khairati wal barakati mawridan wa unzila fihi al-Qur'an mau'izatan wa shifaan lima fis suduri mau'izatan hudan wa rahmatan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan berkahnya lah kita bisa berkumpul dan bermuwajjah di tempat yang penuh barokah ini, di tempat dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ahabbul biladi ilallah masajiduha, sesungguhnya tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat bertangkaikan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikarenakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa berada di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh barokah ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana berkat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala mengagungkan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui bulan suci Ramadan. Bahkan bukan hanya bulan suci Ramadan, kalau bukan karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan dunia dan seisinya, sebagaimana hadits qudsi menyatakan, laulaka ya Ramadan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karenamu, jikalau bukan karenamu ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Dan tak lupa, dan sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli syahr Ramadan haramallahu jasaduhu minan nar. Barang siapa orang yang berbangga, berbahagia dengan hadirnya, dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, menjauhkan jasadnya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak mau dijatuhkan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Pasti kita semua menginginkan hal tersebut. Maka dengan itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dengan orang yang hanya berbangga, berbahagia dengan datangnya Ramadan, apalagi orang yang setiap malamnya menghidupkan malam-malam suci Ramadan dengan tarwihnya, dengan segala ibadahnya, membaca Al-Quran, witirnya dan segala macamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat-tempat yang indah di surga kelak. Dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan juga di dalam hadisnya, Ar-Ramadan awaluhu rahmah wa wasatuhul maghfirah wa akhiru itqum minan nar. Sesungguhnya di dalam bulan suci Ramadan terdapat hari-hari yang mulia di 10 pertama, pertengahan 10 dan akhir 10, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di awal sampai 10 di bulan Ramadan adalah rahmat, yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala,
yang mana Al-Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan di dalam kitab Nasihud Diniyah, satu rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya itu sudah cukup baginya selama seumur hidupnya. Dan yang kedua, pertengahan bulan Ramadan, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 20, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala turunkan maghfirahnya, turunkan ampunannya kepada hamba-hambanya. Maka kita sedang berada di pertengahan bulan Ramadan, mari kita banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya nanti di tanggal 20 sampai 30 terdapat itskum minan nar, yaitu pembebasan dari api-api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Bahkan diceritakan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril sedang berjalan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajkan, beliau berjalan melewati neraka dan ada seseorang yang memanggil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta syafaat beliau seraya berkata, "Ya Rasulullah, isfi'ni ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaati aku ya Rasulullah." Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah orang tersebut? Siapakah yang meminta syafaatku ya Jibril?" Maka Jibril mengatakan, orang tersebut adalah ketika di dunianya dia tidak berbangga, dia tidak senang dengan datangnya bulan Ramadan, dia tidak senang dengan berpuasa, dengan tarawih, dengan witir, dengan segala beribadah di dalam bulan Ramadan. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi ana bari'ud liman hasama Ramadan." Demi Allah, aku musuh bagi orang yang memusuhi bulan Ramadan. Aku musuh bagi orang yang tidak menyenangkan dengan bulan Ramadan. Aku musuh dengan orang yang tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Maka dengan itu, dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dengan disampaikan kita umur di dalam bulan suci ini, mari kita betul-betul mengambil segala kesimpulan bahwasanya kita selalu mendirikan segala ibadah yang telah diberikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atu tazid. Sesungguhnya hakikatnya beridul fitri, hakikatnya berhari raya bukanlah dengan baju-baju yang baru, tetapi hakikatnya berhari raya dengan bertambahnya ketakwaan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu nanti ketika akhir bulan Ramadan, setelah akhir bulan Ramadan, mudah-mudahan segala sesuatu yang kita inginkan, segala sesuatu yang kita minta di bulan Ramadan, mudah-mudahan diistijab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang Al-Fakir bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kekhilafan dan kesalahan datangnya dari Al-Fakir pribadi, dan segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.